شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masuk ke malam yang 22. Ada yang menarik dari hadis Rasulullah SAW bahwa kebanyakan hadis memang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ganjil. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 9 yang terakhir, 7 terakhir, 5 terakhir, 3 terakhir, atau malam terakhir. Kalau Ramadannya 29, maka malam 9 yang terakhir itu malam 21. Ya, malam 21. 7 terakhir malam 23. 5 terakhir malam 25. 3 terakhir malam 27, malam terakhir malam terakhir. Tapi kalau Ramadannya 30, maka 9 terakhir itu jatuhnya adalah tanggal 22. Tanggal 22 Ramadan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 9 terakhir. Berarti ada kemungkinan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang genap. Maka Rasulullah SAW tidak ada hadis yang mengatakan bahwa malam dengan pasti tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu. Tapi secara umum, maka malam Lailatul Qadar adalah 10 malam yang terakhir. Artinya apa? Artinya jangan sampai 10 malam terakhir ini kita lewati dengan tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau tidak suka yakrahul naum qabla al-isya. Nabi itu benci tidur sebelum isya. Wa yakrahul hadith ba'da al-isya. Dan beliau tidak suka, benci orang yang ngobrol tidak jelas habis isya. Karena itu Rasulullah memerintahkan kita untuk tidur setelah isya. Kalau memang tidak ada maslahat yang jelas, tidak ada urusan penting, bukan menuntut ilmu, bukan kemaslahatan umat, maka habis isya itu disuruh tidur oleh Rasulullah SAW. Tapi khusus malam 10 terakhir Ramadan, hadisnya beda. Hadisnya beda. Karena Rasulullah SAW iza dakhala al-ashra, Rasulullah kalau sudah masuk malam 10 terakhir, ahyal laila, beliau menghidupkan malam, tidak tidur. Maksudnya menghidupkan malam itu tidak tidur. Tidak tidur dengan apa? Dengan ibadah, dengan qiyamnya, dengan tilawahnya, dengan zikir, dengan doa, dengan infak, dengan sedekah. Ya. Rasulullah kalau sudah masuk malam 10 terakhir, berarti kalau seandainya tahun ini puasanya 30, maka berarti mulai malam yang kemarin 21 sampai nanti terakhir, maka ahyal laila, Rasulullah menghidupkan malamnya, tidak tidur. Maka kalau sanggup untuk tidak tidur di 10 malam terakhir ini malamnya, lakukan. Tapi diisi dengan ibadah. Kenapa? Karena 10 malam terakhir ini adalah malam-malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya. Dan Ramadan 10 malam terakhir adalah puncaknya Ramadan.
al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu adalah bagaimana orang mengakhiri, akhirnya, khatamnya amal itu seperti apa. Maka jangan sampai kita mengakhiri Ramadan justru tambah kurang bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra ahya al-laila. Beliau menghidupkan malam, wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan anak istrinya. Ya, membangunkan anak dan istri. Ini Masya Allah. Jadi Rasulullah itu kalau sudah 10 malam terakhir, bukan hanya beliau yang ikut begadang, tapi wa aiqaza ahlahu, membangunkan anak dan istrinya. Wajadda, dan sungguh-sungguh, jadda, dan benar-benar beribadah, istahada, bersungguh-sungguh. Wasaddal mi'zar, dan memakai sarungnya. Memakai sarung maksudnya adalah sadda mi'zar, mengencangkan sarungnya, artinya benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddal mi'zar, hadis riwayat Bukhari. Maka malam-malam Lailatul Qadar atau malam 10 terakhir itu adalah malam yang paling mulia sepanjang tahun. Kenapa? Karena disitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menempel dengan Quran, maka itu akan mulia. Orang yang ada Al-Quran di dalam hatinya, di dalam dadanya, maka dia akan mulia. Orang yang mengerti dengan Al-Quran, dia akan mulia. Orang yang membaca Al-Quran, dia akan mulia. Apalagi orang yang mengamalkan hidupnya, ya, mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya, pasti dia akan mulia. Maka malam 10 malam terakhir ini menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di situ. Tanazzalul malaikatu warruh, dan di malam itu turun malaikat, bukan hanya satu kelompok. Tanazzal itu artinya adalah bergelombang-gelombang malaikat. Jadi malaikatnya banyak, turunnya juga bukan hanya sekali dua kali, terus menerus. Tanazzalul malaikatu, saking banyaknya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu, sehingga bumi ini terasa sempit, tapi kita tidak melihat. Padahal tidaklah alam semesta ini terbebas dari 4 jari kecuali ada malaikat yang di situ, yang dipenuhi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam itu mulia dengan turunnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan turunnya malaikat adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, turunnya kebaikan-kebaikan untuk manusia. Warruh, kemudian dikhususkan dengan malaikat Jibril. Padahal tanazzalul malaika itu sudah masuk malaikat Jibril, tapi dikhusus warruhu. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah pembawa wahyu semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril turun di malam itu juga ingin untuk memastikan siapa yang bersama dengan Al-Quran di malam itu, siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, siapa yang mentadabburi Al-Quranul Karim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan malam itu adalah malam keselamatan. Lailah, malam dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan malam adalah mulainya terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka amalan pertama bagi orang yang berpeluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mengawali malamnya dengan sholat maghrib berjamaah. Maka jangan sampai 10 malam terakhir ini kita tidak sempat untuk berjamaah maghrib. Kenapa?
karena malam dimulai dengan salat maghrib. Malam itu dimulai dengan salat maghrib. Maka amalan puncak pertama malam Lailatul Qadar adalah salat maghrib berjamaah. Maka betul-betul perhatikan, jangan sampai kita meninggalkan terutama 10 malam terakhir ini salat maghrib berjamaah, karena ini adalah awal malam, dan malam itu salam, malam yang penuh dengan keselamatan, kedamaian, hatta matla'il fajr, sampai terbit matahari, sampai terbit fajar. Jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah, maka sekali lagi marilah kita siapkan fisik kita, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan yang lebih untuk mengisi 10 malam terakhir Ramadan ini. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia juga Zu Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pasti dia akan menjadi orang yang mulia juga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.